Jilid 037 orang itu terkejut ketika mendengar suara yang langsung menggetarkan jantung mereka itu. Mengertilah mereka bahwa yang datang ini memiliki hikang dan singkang yang amat kuat, sehingga dapat mengatur suaranya. Langsung dipergunakan untuk menyerang mereka dan sama sekali tidak mempengaruhi Sintong yang masih duduk bersila. Dengan hati tegang mereka lalu meloncat mundur dan masing-masing melintangkan senjata di depan dada, memandang ke arah laki-laki gagah yang baru muncul itu. Namun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalnya. Maka ketujuh orang itu menjadi marah sekali. "Bangsat kecil, engkau siapakah berani mencampuri urusan kami dan memaki kami?" bentak Paci Ukaiyong sambil mengusap pundaknya yang berdarah. "Apa kau memiliki kepandaian maka berani mencela kami? Tikus kecil," bentak pula Tian Heteit yang masih ngilu rasa pahanya. Dan untung bahwa pahanya itu tidak patah tulangnya. Laki-laki itu melangkah maju menghampiri mereka dengan langkah tegap dan sikap sama sekali tidak takut. Bahkan wajahnya itu berseri-seri memandang mereka seorang demi seorang. Kemudian, setelah berada di tengah-tengah sehingga terkurung, dia berkata, "Tadinya aku hanya mendengar bahwa ada seorang anak baik terancam oleh perebutan orang-orang pandai di dunia Kangou. Ketika tiba di sini dan melihat laga kalian, mau tidak mau aku masuk dan hatiku memang penasaran menyaksikan gerakan kalian yang sungguh-sungguh masih mentah. Ilmu tongkat dia itu tentu Patmo Tung Hoat yang berdasarkan ilmu pedang Patmo Kiam Hoat," katanya sambil menuding ke arah Pat Ji Ukaiyong. Raja pengemis itu terkejut sekali melihat orang mengenal ilmu tongkatnya. Padahal tadi mereka bertuju bertanding dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana orang ini dapat mengenal ilmu tongkatnya? Dan ilmu otengkat dia itu lebih lucu dan kacau lagi. Meniru gerakan Kau Cetian si Raja Monyet. Akan tetapi kaku dan mentah. Tidak pantas menjadi gerakan Raja Monyet. Pantasnya menjadi gerakan Raja Tikus. Dia menuding arah Tiantok. Brak, batu besar yang berada di samping Tiantok hancur berantakan karena dipukul oleh tongkatnya. Dia marah sekali mendengar ucapan yang dianggapnya menghina itu. "Manusia lancang. Berani kau menghina Tiantok," bentaknya dan tongkatnya sudah diputar hendak menyerang. Akan tetapi orang itu membentak, "Berhenti." Dan aneh, suaranya demikian berwibawa sehingga Tiantok sendiri sampai tergetar dan menghentikan gerakan tongkatnya. "Aku melihat kalian masing-masing memiliki kepandaian khusus namun masih mentah semua. Aku tidak membohong dan kalau tidak percaya, marilah kalian maju seorang demi seorang. Akan kuperlihatkan kementahan ilmu silat kalian yang kalian pergunakan dalam pertandingan kacau balau tadi. Hayo siapa yang maju lebih dulu. Akan kulayani dengan ilmu silat kalian sendiri." Ucapan ini lebih mendatangkan rasa heran dan tidak percaya daripada kemarahan. Maka Pat Ji Ukaiyong melupakan pundaknya yang terluka. Cepat dia sudah meloncat ke depan, melintangkan tongkatnya di depan dada sambil berseru, "Nah, coba kau buktikan kementahan ilmu tongkatku." Setelah berkata demikian, Raja pengemis ini menyerang, menggunakan tongkatnya untuk menusuk. Kemudian gerakan ini dilanjutkan dengan memutar tongkat ke atas menghantam kepala. Memang gerakan tongkatnya adalah gerakan pedang. Dia ambil dari ilmu pedang Pamo Kiam Hoat. Hal ini adalah rahasianya. Maka dia heran sekali mendengar orang tampan gagah itu mengenal ilmu tongkatnya dan sekaligus membuka rahasianya. 6 orang tokoh yang lain adalah orang-orang yang telah terkenal. Maka mereka menahan kemarahan dan menonton untuk melihat apakah orang yang tidak terkenal ini benar-benar memiliki kepandaian aneh dan apakah benar-benar selihai mulutnya yang amat sombong itu. Serangan Pat Ji Ukiamong itu tidak ditangkis. Akan tetapi tubuh orang itu tiba-tiba saja lenyap. Semua orang kaget dan bengong melihat betapa tubuh orang itu tahu-tahu telah melayang turun dari atas pohon. Di tangannya terdapat sebatang cabang pohon, yang daunnya telah dibersihkan. Demikian cepatnya dia tadi meloncat sehingga tidak tampak. Dan entah bagaimana cepatnya tahu-tahu dia telah membuat sebatang tongkat yang ukurannya sama dengan tongkat yang dipegang Pat Ji Ukaiyong. Begitu dia turun, Pat Ji Ukaiyong telah menyerangnya dengan kemarahan meluap. "Nah, lihatlah, bukankah ini Patmo Kiam Hoat ilmu pedang 8 iblis yang kau rubah menjadi Patmo Tung Hoat?" Dan orang itu pun kini mengimbangi permainan ilmu tongkat Pat Ji Ukaiyong dengan gerakan yang sama. Jurus demi jurus dimainkan orang itu untuk menangkis dan balas menyerang. Namun bedanya, serangannya jauh lebih cepat dan lebih kuat tenaga Sin Kang yang menggerakkan tongkat itu. Tokoh-tokoh lain hanya menduga-duga, mengira orang baru itu meniru gerakan Pat Ji Ukaiyong. Akan tetapi Raja pengemis ini sendiri mengenal gerakan orang itu yang bukan lain adalah ilmu tongkatnya sendiri yang digubahnya sendiri. Dia menjadi bingung dan heran, apalagi serangan orang itu cepatnya melebihi kilat dan dalam belasan jurus saja. Tiba-tiba terdengar suara keras, tongkat di tangan Pat Ji Ukaiyong patah dan si Raja pengemis ini sendiri terpelanting dan mukanya pucat sekali karena tadi ujung tongkat lawannya telah menyambar dahinya tepat di antara mata dan kalau dikehendakinya, tentu dia telah tewas. Akan tetapi orang aneh itu hanya mengguratnya saja sehingga kulit di bagian itu robek dan berdarah. Tahulah dia bahwa dia telah berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu kepandaian yang jauh melampuinya. Tahu pula bahwa nyawanya diampuni maka tanpa banyak cakap dia lalu mundur dan berdiri dengan muka pucat dan mulut berbisik.
Aku mengaku kalah. Tentu saja hal ini mengejutkan 6 orang tokoh yang lain. Mereka tadi, dalam pertandingan kacau balau, telah beradu senjata dengan si Raja Pengemis, dan mereka maklum bahwa selain ilmu tongkatnya amat lihai, juga tongkat itu sendiri merupakan senjata pusaka yang kuat menangkis senjata tajam, di samping tenaga sinkang si kakek jembel yang amat kuat. Namun, dalam belasan jurus saja kakek jembel itu mengaku kalah, tongkatnya patah dan di antara alisnya terluka, sedangkan tadinya mereka mengira bahwa orang yang baru datang itu hanya meniru-niru ilmu silat Pat Jiu Kai Ong. Si jembel tua bangka memang tolol. Tiba-tiba Tian He Teit Chiang Ham meloncat ke depan, tombaknya melintang di tangannya, sedangkan tangan kirinya dikepal, tangan kiri yang mengandung tenaga mukjizat dan terkenal dengan sebutan Kang Jiu, lengan baja, yang kuat menangkis senjata tajam. Orang itu tersenyum sabar. Jadi tadi adalah Pat Jiu Kai Ong, ketua Pat Jiu Kai Pang yang terkenal. Heran ilmunya masih serendah itu sudah berani malang melintang di Hang San. Dan kau ini siapakah? Ginkangmu cukup lumayan akan tetapi permainan tombakmu belum patut disebut Shinjio tombak sakti, dan pukulan itu, tentu yang dinamakan lengan baja, sayangnya tidak cocok dengan sebutannya karena terlalu lemah. Terlalu lemah. Muka Chiang Ham menjadi merah sekali saking marahnya. Sudah menjadi kebiasaannya kalau dia lagi marah, matanya mendelik dan kumisnya yang jarang itu bergoyang-goyang menurutkan bibir atasnya yang tergetar. Si keparat sombong, tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Aku adalah Tian He Teit nomor 1 sedunia, ketua dari Kang Jiu Pang di Sichuan. Bersiaplah untuk mampus di tanganku. Kembali orang itu meloncat ke atas. Kini semua orang yang sudah memperhatikan seluruh gerak-geriknya melihat bahwa orang itu benar-benar memiliki ginkang yang sukar dipercaya. Hanya dengan mengenjot ujung kaki, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa sekali, lenyap ke dalam pohon besar dan tak lama kemudian sudah melayang turun membawa sebatang cabang yang panjangnya sama dengan tombak di tangan Chiang Ham, bahkan ujungnya juga sudah diruncingkan. Entah bagaimana caranya. Nah, coba mainkan ilmu tombakmu dan pukulan lengan bajumu yang masih mentah itu. Tian He Teit Chiang Ham bukan main marahnya. Sambil mengeluarkan gerengan keras dia menerjang. Tombaknya bergerak dahsyat sehingga mata tombak berubah menjadi belasan banyaknya. Semua mata tombak itu seolah-olah menyerang bagian-bagian tertentu dari lawannya. Namun orang itu pun menggerakkan tombak cabang pohon dengan gerakan yang sama. Bahkan mata tombaknya berubah menjadi 20 lebih. Membentuk bayangan tombak yang menyilaukan mata dan terjadilah pertandingan tombak yang amat aneh karena gerakan mereka sama. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Tian He Teit Chiang Ham. Ilmu tombak itu adalah ciptaannya sendiri dan selama ini belum pernah diajarkan kepada siapapun juga, merupakan kepandaian khasnya yang ampuh. Akan tetapi sekarang dia melihat orang ini mainkan ilmu tombaknya dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih kuat. Marahlah dia, setan kau. Dia memaki dan kini tombaknya membuat lingkaran besar, menyambar-nyambar di atas kepala sedangkan lengan kirinya melakukan pukulan maut karena lengan itu seolah-olah merupakan sebuah senjata baja yang kuat sekali. Bagus, orang itu berseru. Tombaknya bergerak pula menyambut tombak lawan dan terdengar suara crack ketika ujung tombak Tian He Teit patah disusul bertemunya 2 buah lengan. Des, Tian He Teit Chiang Ham mengadu, melemparkan tombaknya yang patah, menggunakan tangan kanan mengurut-urut lengan kirinya. Lengan kiri yang terkenal dengan sebutan lengan baja itu, yang berani menangkis senjata tajam lawan, begitu bertemu dengan lengan lawan, berubah menjadi seperti bambu bertemu besi. Tulangnya retak dan sakitnya bukan main. Dia pun bukan anak kecil. Seketika tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi, membuat dia seolah-olah berhadapan dengan gurunya. Maka dia meloncat ke belakang, meringis dan berkata nyaring. Aku kalah. Hening sejenak, 5 orang tokoh lain terheran-heran, hampir tidak dapat percaya akan peristiwa yang telah terjadi. Biarpun mereka mulai merasa heran dan gentar, namun rasa penasaran membuat mereka lupa akan kenyataan bahwa orang itu benar-benar lihai. Mereka hendak membuktikan sendiri apakah benar orang aneh ini dapat memainkan ilmu istimewa mereka yang selama ini mengangkat nama mereka di tempat tinggi di dunia Kang O. Hayo, siapa lagi yang ingin memamerkan ilmunya yang masih mentah? Orang itu sengaja menantang sambil melemparkan tombak cabang pohon yang telah berhasil mematahkan ujung tombak pusaka di tangan Chiang Ham tadi. Aku ingin mencoba. Tian Tok sudah melompat ke depan dengan gerakan seperti seekor kera dan tangan kirinya menggaruk-garuk pantat. Tangan kanan memegang tongkat Kim Kao Pang itu memutar-mutar tongkatnya. Nanti dulu. Kata orang itu. Yang bertombak tadi, bukankah dia yang terkenal sekali sebagai ketua Kang Jiu Pang di Sichuan? Harap Pangcuk ketua menjaga agar anak buahmu tidak merendahkan nama Kang Jiu Pang dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dan memperbaiki ilmu silatnya. Chiang Ham tidak menjawab, hanya kumisnya bergoyang-goyang karena marahnya. Dan Anda ini, apakah mempunyai kudis di pantat, ataukah memang hendak meniru laga seekor monyet? Kalau begitu, tentulah Anda yang berjuluk Tian Tok, yang kabarnya menjadi pemuja Kau Chetian.
terkenal dengan ilmu tongkat Kim Kao Pang dan ilmu silat Sin Kao Kun. Dugaanmu benar. Akulah Tian Tok. Siapakah namamu? Manusia sombong. Tian Tok Bong Sek Bin membentak. Marah. Ataukah kau tidak berani mengakui namamu dan bersikap sebagai seorang pengecut tukang mencuri ilmu orang lain? Biarpun diserang dengan kata-kata yang menghina itu, orang ini tersenyum saja dan menjawab, namaku tidak ada perlunya kau ketahui. Kalau aku tidak mampu mengalahkan engkau dengan ilmumu sendiri, barulah aku akan memperkenalkan diri dan boleh kau perbuat sesukamu terhadap diriku. Tian Tok lalu mengeluarkan suara memekik nyaring seperti seekor kera marah. Akan tetapi sebelum dia menyerang laki-laki aneh itu telah menyambar tombak cabang pohon yang tadi dilemparnya ke atas tanah. Tombak itu panjang dan sekali dia menggerakkan jari tangannya, ujung tombak cabang yang runcing itu telah patah dan berubahlah tombak itu menjadi sebatang tongkat yang panjangnya sama dengan Kim Kao Pang di tangan Tian Tok. Tian Tok sudah menerjang dengan gerakan lincah sekali. Kim Kao Pang di tangannya diputar-putar sedemikian rupa, mulutnya mengeluarkan pekik-pekik dahsyat dan tubuhnya sampai lenyap terbungkus gulungan sinar tongkat sendiri. Namun dengan enaknya orang itu pun memutar tongkatnya. Serupa benar dengan gerakan Tian Tok bahkan mulutnya juga mengeluarkan pekik seperti monyet itu dan terjadilah pertandingan yang aneh dan lucu. Seolah-olah bukan sedang bertanding, melainkan Tian Tok sedang berlatih silat dengan gurunya. Gerakan mereka sama, akan tetapi gerakan orang itu lebih cepat dan lebih mantap. Kembali belum sampai 20 jurus terdengar suara keras. Kim Kao Pang di tangan Tian Tok patah-patah menjadi 3 potong dan si racun langit itu terhuyung mundur dengan muka pucat karena tulang pundaknya hampir patah terpukul tongkat lawan. Melihat betapa bekas suhennya kalah, Titok marah sekali. Siang Kiam di punggungnya telah dicabutnya dan tanpa banyak cakap lagi dia telah meloncat maju. Keluarkan senjatamu, manusia licik. Akulah Titok. Hayo lawan Siang Kiamku ini kalau kau memang gagah. Orang itu menjura. Aha, kiranya Titok Siang Koan Hou yang terkenal. Kulhat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari Hui Liong Kiam Sut, dan kau pandai pula menggunakan ilmu silat Pek Lui Kun. Akan tetapi seperti yang lain, gerakanmu masih mentah. Tak usah banyak cakap, lawanlah ilmuku, bentak Titok dengan marah dan dia sudah menerjang maju. Laki-laki Yut mematahkan tongkatnya menjadi 2 potong tongkat yang sama dengan pedang-pedang di kedua tangan Titok, dan begitu dia menggerakkan kedua tangannya, tampaklah sinar-sinar bergulung dengan gerakan yang persis seperti gerakan Titok yang memutar sepasang pedangnya. Kembali terjadi pertandingan yang hebat, seru dan aneh. Berkali-kali terdengar suara nyaring bertemunya pedang dengan tongkat, namun anehnya, tongkat dari cabang pohon itu sama sekali tidak dapat terbabat putus. Bahkan kedua tangan Titok selalu terasa panas dan perih setiap kali pedangnya bertemu tongkat. Dengan teliti Titok memperhatikan gerakan orang dan dia terkejut. Memang benar bahwa orang itu mainkan jurus-jurus ilmu pedangnya. Dan bukan hanya mainkan jurus ilmu pedangnya, bahkan telah mendesaknya dengan tekanan yang hebat karena orang itu jauh lebih lincah dan lebih kuat daripada dia. Lewat 15 jurus, Titok berseru, "Aku mengaku kalah." Dia meloncat mundur, menyimpan pedangnya dan mengangkat tangan menjura ke arah orang itu sambil berkata, "Harap kau menerima penghormatanku dengan Pek Lui Kun." Kelihatannya saja dia memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada. Namun dari kedua telapak tangannya itu menyambar hawa pukulan maut yang mendatangkan hawa panas dan yang dapat membunuh lawan dari jarak 3-4 meter tanpa tangannya menyentuh tubuh lawan. Itulah pukulan Pek Lui Kun kepalan kilat yang mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Orang itu sudah melempar sepasang tongkat pendeknya. Sambil tersenyum dia pun menjura dengan gerakan yang sama. Terjadilah adu tenaga yang tidak tampak oleh mata. Di tengah udara, di antara kedua orang itu terjadi benturan tenaga dahsyat dan akibatnya membuat Titok terpental ke belakang, terhuyung dan dari mulutnya muntah darah segar. Dia tidak terluka hebat karena tenaganya Pek Lui Kun membalik, hanya tergetar hebat dan mukanya makin pucat. "Engkau hebat, aku bukan tandinganmu," kata Titok dengan jujur, dan memandang dengan mata terbelalak penuh kagum dan juga penasaran. "Engkau luar biasa sekali dan aku amat kagum kepadamu, sahabat," Jin Xiao Xiucai berkata sambil melangkah maju. "Aku tahu bahwa agaknya aku pun bukan tandinganmu. Akan tetapi hatiku penasaran sebelum melihat engkau mainkan ilmu-ilmuku yang tentu kau anggap masih mentah pula. Aku adalah Jin Xiao Xiucai dari Bengsan. Senjataku adalah suling dan pensil bulu entah kau bisa mainkannya atau tidak." "Jin Xiao Xiucai, sudah lama aku mendengar namamu yang terkenal. Jangan khawatir, aku tentu saja dapat mainkan ilmumu. Dengan ranting pendek ini aku meniru sulingmu, dan aku pun memiliki sebatang pensil bulu." Orang itu memungut sebatang ranting yang panjangnya sama dengan suling perak di tangan Jin Xiao Xiucai. Juga dia mencabut keluar pensil bulu yang tadi dia pergunakan untuk mencoret-coret ketika 7 orang tokoh sakti itu sedang saling bertempur. Akan tetapi kalau pensil bulu di tangan Jin Xiao Xiucai adalah pensil yang dibuat khas, bukan hanya untuk menulis akan tetapi juga dipergunakan sebagai senjata sehingga gagangnya terbuat dari baja tulen. Adalah pensil di tangan orang itu hanyalah sebatang pensil biasa saja. Berkerut alis Jin Xiao Xiucai.
Orang itu dianggapnya terlalu memandang rendah kepadanya. Akan tetapi karena orang itu tersenyum-senyum dan meniru menggerak-gerakkan pensil dan suling di tangannya, dia lalu berkata, "Apa boleh buat, engkau sudah memperoleh kemenangan. Kalau kau kalah, orang akan menyalahkan aku yang menggunakan senjata lebih kuat. Kalau aku yang kalah, engkau akan menjadi makin terkenal. Sungguh pun kami belum tahu siapa kau." Nah, mulailah. Si Ucai ini cerdik dan dia sengaja menantang agar lawannya bergerak lebih dulu. Akan tetapi orang itu tersenyum dan sambil menggerakkan kedua senjata istimewa itu berkata, "Lihat baik-baik, si Ucai, bukankah ini jurus terampuh dari suling dan pensilmu?" Kedua tangan orang itu bergerak dan Jin Xiao Si Ucai terkejut mengenal jurus-jurus maut dari kedua senjatanya dimainkan oleh orang itu untuk menyerangnya. Tentu saja dia dapat memecahkan jurus ilmunya sendiri dan berhasil menangkis kedua senjata lawan. Akan tetapi seperti juga yang lain tadi, dia merasa betapa kedua lengannya tergetar hebat, tanda bahwa dalam hal sinkang, dia masih kalah jauh. Namun, si Ucai ini merasa penasaran sekali. Puluhan tahun dia bertapa di Bengsan menciptakan ilmu-ilmu silat tinggi yang dirahasiakan dan belum pernah diajarkan kepada siapapun juga. Bagaimana sekarang telah dicuri oleh orang ini tanpa dia mengetahuinya? Dia melawan mati-matian, mengeluarkan jurus-jurus paling ampuh dari kedua senjatanya. Namun karena kalah tenaga, setiap kali tertangkis dia terhuyung. Seperti juga yang lain dia tidak mampu bertahan lebih dari 20 jurus. Terdengar suara keras dan kedua senjatanya itu, suling dan pensil patah-patah bertemu dengan senjata lawan yang sederhana itu. Dia meloncat ke belakang, menjura dan berkata, "Kepandaian Tai Hiap pendekar besar memang amat hebat. Aku yang bodoh mengaku kalah." Orang itu tersenyum dan memuji, "Tidak percuma julukan Jin Xiao Si Ucai karena memang hebat kepandaianmu." Ucapan itu dengan jelas menunjukkan kekaguman, bukan ejekan. Maka Jin Xiao Si Ucai menjadi makin kagum dan terheran-heran. "Sekarang tiba giliran Pinto untuk kau kalahkan, sahabat yang gagah." Akan tetapi karena sepasang senjata Pinto adalah hutim dan kipas, yang tentu saja tidak dapat kau tiru, bagaimana kalau kita bertanding dengan tangan kosong? Hendak kulihat apakah kau mampu mengalahkan Pinto dengan ilmu silat tangan kosong Pinto sendiri. Orang itu masih tersenyum, akan tetapi diam-diam ia terkejut. Tak disangkanya Tosu ini amat cerdik. Dia belum pernah melihat Tosu ini mainkan ilmu silat tangan kosong. Bagaimana dia akan dapat menirunya? Akan tetapi dengan tenang dia menjawab, "Tentu saja saya akan melayani kehendak Totiang. Akan tetapi sebelum bertanding, saya harap Totiang tidak keberatan untuk memperkenalkan nama." "Xian Cai, Anda licik, sobat, semua orang hendak dikenal namanya. Akan tetapi engkau sendiri menyembunyikan nama." "Baiklah, Pinto adalah Lem Hai Seng Jin yang berkepandaian rendah." Kiranya Tochu, majikan pulau, dari Pulau Kura-Kura, telah lama mendengar nama Totiang. Girang hati saya dapat bertemu dan bermain-main sebentar dengan Totiang. Nah, siaplah. Lem Hai Seng Jin sudah memasang kuda-kuda sambil memandang tajam ke arah lawan karena dia ingin sekali tahu apakah benar lawan ini akan dapat menjatuhkan dia dengan ilmu silatnya sendiri. Diam-diam orang itu memperhatikan dan tersenyum. Lalu dia pun memasang kuda-kuda yang sama. Kuda-kuda dari ilmu silat tangan kosong Bian Sin Kun, tangan kipas sakti, semacam ilmu silat yang berdasarkan sinkang tinggi sekali tingkatnya sehingga telapak tangan menjadi halus seperti kapas, namun mengandung daya pukulan maut yang dahsyat sekali. Hiyat, Tosu itu sudah menerjang dengan pukulan mautnya. Tampak olehnya lawannya mengelak cepat dengan gerakan aneh, sama sekali bukan gerakan ilmu silatnya. Akan tetapi betapa kagetnya melihat bahwa begitu mengelak lawan itu dalam detik berikutnya sudah menerjangnya dengan jurus yang sama. Jurus yang baru saja dia pergunakan. Maklum akan hebatnya jurus ini, dia pun cepat mengelak untuk memecahkan ilmunya sendiri. Namun harus diakui bahwa elakan orang tadi dengan gerakan aneh jauh lebih cepat dan bahkan sambil mengelak orang itu dapat balas menyerang. Kembali Lem Hai Seng Jin menyerang dengan jurus lain yang lebih dahsyat, dan seperti juga tadi lawannya meloncat dan tahu-tahu telah membalasnya dengan serangan dari jurus yang sama. Tentu saja dia dapat pula menghindarkan diri dan makin lama dia menjadi makin penasaran. Dikeluarkan semua ilmu simpanan, jurus-jurus maut dari Bian Sin Kun sampai 8 jurus banyaknya. Semua jurus dapat dihindarkan orang itu dan tiba-tiba orang itu berseru, "Totiang, jagalah serangan ilmu silat Bian Sin Kun." Dan dengan gencar kini orang itu menyerangnya dengan jurus-jurus yang tadi sudah dikeluarkannya, 8 jurus paling ampuh dari Bian Sin Kun. Karena gerakan orang itu cepat bukan main, Lam Hai Seng Jin sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk balas menyerang sehingga dia terancam dan terdesak hebat oleh ilmu silatnya sendiri. Biarpun dia tahu bagaimana untuk memecahkan jurus-jurus serangan dari Bian Sin Kun, namun karena kalah tenaga dan kalah cepat, akhirnya punggungnya kena ditampar dan dia terpelanting. Mukanya pucat dan dia harus cepat-cepat mengatur pernafasannya agar isi dadanya tidak terluka. "Xian Cai, engkau benar-benar seorang manusia ajaib," akhirnya dia berkata sambil bangkit perlahan-lahan. "Lepaskan aku."
Tiba-tiba terdengar seruan halus dan semua orang menengok ke arah Sintong dan melihat betapa anak ajaib itu telah dipondong oleh lengan kiri Kiam Mo Kylie. Hei, lepaskan dia. 6 orang kakek sakti maju berbareng. Mundur. Kiam Mo Kylie membentak dan menempelkan ujung payung pedang di tangan kanan itu ke leher Sin Liong. Mundur kalian. Kalau tidak dia akan mati. Melihat ancaman ini, 6 orang itu terpaksa melangkah mundur semua. Laki-laki aneh itu memandang dengan sinar mata berkilat. Kemudian dia melangkah maju dan suaranya halus namun penuh wibawa ketika dia berkata, Kiam Mo Kylie, lepaskan bocah yang tidak berdosa itu. Hai Hik, enak saja kau. Mundur atau dia akan mampus di ujung payungku. Dia menempelkan ujung payung yang runcing itu ke leher Sin Liong yang tak mampu bergerak dalam pelukan. Lengan kiri yang kuat itu. Akan tetapi, tidak seperti 6 orang kakek yang lain, laki-laki itu masih tersenyum dan masih melangkah maju, membuat Kiam Mo Kylie mundur-mundur dan dia berkata, bocah itu tidak ada hubungan apa-apa dengan aku. Kalau kau bunuh dia, bunuhlah. Akan tetapi demi Tuhan, aku akan menangkapmu dan akan memberikan tubuhmu kepada beruang es untuk menjadi makanannya. Berkata demikian, laki-laki itu menanggalkan jubah luarnya. Kau, Pangeran Han Tiong, Pangeran Han Tiong. Para tokoh Kang Ou itu berteriak, Pangeran Pulau Es. Kiam Mo Kylie yang tadinya sudah merasa bahwa bocah ajaib itu tentu dapat dibawanya, menjadi marah sekali. Dia menjerit dengan lengking panjang rambutnya menyambar ke depan, ke arah leher Pangeran Han Tiong, dan pedang payungnya juga meluncur dengan serangan yang dahsyat. Laki-laki itu, yang disebut Pangeran Han Tiong, tenang-tenang saja, tidak mengelak ketika ujung rambut yang tebal itu seperti seekor ular membelit lehernya. Akan tetapi ketika pedang payung berkelebat menusuk, dia menangkap payung itu dan sekali menggerakkan tangan pedang payung itu membabat putus rambut yang melibat lehernya. Tangannya tidak berhenti sampai di situ saja. Selagi Kiam Mo Kylie menjerit melihat rambut yang dibanggakan dan andalkan itu putus setengahnya, kedua tangan Pangeran Han Tiong bergerak, dan tahu-tahu tubuh Sin Liong dapat dirampasnya setelah lebih dulu dia menamparkan punggung wanita iblis itu sehingga tubuh Kiam Mo Kylie menjadi lemas. Dan seperti lumpuh. Dengan Sin Liong dalam pondongan lengan kirinya, kini Pangeran Han Tiong membalik dan menghadapi 7 orang itu, tidak mempedulikan Kiam Mo Kylie yang mengeluh dan merangkak bangun. Apakah masih ada di antara kalian yang hendak mengganggu anak ini? Sekali ini aku tentu tidak akan bersikap halus lagi. Xian Cai, Lem Hai Xian Jin menjura. Harap Ong Ya maafkan Pinto yang tidak mengenal Ong Ya sehingga bersikap kurang ajar. Maafkan aku, Pangeran, maafkan saya. 6 orang kakek itu menggumam maaf. Hanya Kiam Mo Kylie saja yang tidak minta maaf. Bahkan wanita ini berkata, Pangeran Han Tiong, kau tunggu saja. Kiam Mo Kylie tidak biasa membiarkan orang menghina tanpa membalas dendam. Terserah kepadamu. Aku selalu berada di Pulau Es. Nah, pergilah kalian, orang-orang tua yang tak tahu diri, tega mengganggu seorang bocah. Dengan kepala menunduk, 7 orang tokoh Kang Ou yang namanya terkenal itu meninggalkan hutan 1000 bunga. Karena mereka mempergunakan kepandaiannya, maka hanya nampak bayangan-bayangan mereka berkelebat dan sebentar saja sudah lenyap dari tempat itu. Berbahaya. Han Tiong melepaskan Sin Liong dan menghela napas panjang sambil memandang bocah itu yang sudah berlutut di depannya. Lo Xianwei selain sakti dan budiman juga cerdik sekali. Sin Liong berkata memuji sambil memandang wajah pangeran itu dengan kagum. Han Tiong mengerutkan alisnya. Mengapa kau mengatakan demikian? Terutama apa artinya kau mengatakan aku cerdik? Lo Xianwei mengalahkan mereka. Berarti Lo Xianwei sakti sekali. Lo Xianpei mengampuni dan membiarkan mereka lolos. Berarti Lo Xianwei budiman. Dan Lo Xianwei tadi mencatat gerakan-gerakan mereka dan kemudian mengalahkan mereka dengan ilmu mereka sendiri yang sudah Lo Xianwei catat berarti Lo Xianwei cerdik sekali. Wajah yang gagah itu berubah. Mata yang tajam itu memandang heran dan kagum. Kemudian dia berkata, wah, dalam kecerdikan, belum tentu kelak aku dapat melawanmu. Akal dan kecerdikan memang amat perlu untuk mempertahankan hidup di dunia yang penuh bahaya ini. Tahukah engkau bahwa tanpa menggunakan akal budi, memanaskan hati mereka dengan mengalahkan mereka dengan ilmu mereka sendiri, kalau mereka maju bersama mengeroyokku, belum tentu aku dapat menang. Sekarang kau sudah bebas dari bahaya. Nah, aku pergi. Melihat orang itu membalikkan tubuh dan melangkah pergi dari situ, Sin Liong memandang ke arah mayat 11 orang dusun yang masih menggeletak di situ maka dia berseru, Lo Xianwei. Pangeran Han Tiong berhenti melangkah dan menoleh. Dia merasa heran sendiri, tidak biasa baginya untuk mentaati perintah orang kecuali suara ayahnya, raja ketiga dari Pulau Es. Akan tetapi, ada sesuatu dalam suara bocah itu yang membuat dia mau tidak mau menghentikan langkahnya, lalu menoleh dan bertanya. Ada apa lagi? Dengan masih berlutut Sin Liong berkata, Lo Xianwei, sudilah kiranya Lo Xianwei menerima Tecu sebagai murid. Han Tiong kini memutar tubuh dan menghampiri anak yang masih berlutut itu. Bocah, siapa namamu? Tecu Sikwa, bernama Sin Liong.
Dengan ringkas Xin Liong lalu menuturkan tentang kematian ayah bundanya dan mengapa dia melarikan diri dan bersembunyi di hutan itu karena dia ngeri dan muak menyaksikan kekejaman manusia dan merasa mendapatkan tempat yang tentram dan damai di tempat itu. Kau ingin menjadi muridku hendak mempelajari apakah? Mempelajari kebijaksanaan yang dimiliki Lo Xianwei dan tentu saja mempelajari ilmu kesaktian. Kalau kau hanya ingin belajar silat mengapa tadi kau menolak ketika para tokoh menawarkan kepadamu agar menjadi murid mereka? Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian hebat. Namun Tecu masih melihat kekerasan di balik kepandaian mereka. Tecu kagum kepada Lo Xianwei bukan hanya karena ilmu kesaktian, terutama sekali karena sifat welas asih pada diri Lo Xianwei. Tapi kau hendak belajar silat, mau kau pakai untuk apa? Bukankah kau lebih dibutuhkan dan berguna berada di sini bagi penduduk sekitar Zhenghua-san? Maaf Lo Xianwei, tidak ada seujung rambut pun hati Tecu untuk mempergunakan ilmu kesaktian dalam tindakan kekerasan. Dan tidak tepat pula kalau kepandaian Tecu di sini berguna bagi para penduduk. Buktinya, Tecu hanya bisa mengobati orang sakit, itu pun kalau kebetulan jodoh. Sedangkan 11 orang ini tertimpa bahaya maut sampai mati tanpa Tecu dapat mencegahnya sama sekali. Andai kata Tecu memiliki kepandaian seperti Lo Xianwei, apakah 11 orang ini akan tewas secara demikian menyedihkan? Tecu kini melihat bahwa menolong orang tidak hanya mengandalkan ilmu pengobatan, juga untuk menyelamatkan sesama manusia dari tindasan orang kuat yang jahat, diperlukan kepandaian. Mohon Lo Xianwei sudi memenuhi permintaan Tecu. Aku adalah seorang penghuni Pulau Es. Hidup di sana tidaklah mudah dan enak, tidak seperti di sini. Kau akan mengalami kesukaran, bahkan menderita di tempat yang dingin itu. Kesukaran apapun akan Tecu terima dengan hati rela, karena tiada hasil dapat dicapai tanpa jerih payah, Lo Xianwei. Han Tiong tersenyum. Sin Tong memang dia sudah tertarik sekali melihat bocah yang dijuluki ini. Bocah ini sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan orang lain yang lemah. Selain itu, pandang matanya yang tajam dapat melihat bahwa bocah ini memang benar-benar bocah ajaib, memiliki ketajaman otak dan pandangan yang luar biasa, juga memiliki darah dan tulang bersih, bakatnya malah jauh lebih besar daripada dia sendiri. Kalau tadinya dia tidak mau menerima bocah ini sebagai murid adalah karena dia merasa malu terhadap diri sendiri. Karena kalau dia mengambil anak ini sebagai murid lalu apa bedanya antara dia dengan 7 orang yang dihalaunya pergi tadi? Akan tetapi, memang ada bedanya sekarang setelah Xin Liong sendiri yang mengajukan permohonan agar diterima menjadi muridnya. Kalau memang sudah bulat kehendakmu menjadi muridku, baiklah, Xin Liong. Mari kau ikut bersamaku. Akan tetapi jangan menyesal kelak. Hayo, Han Tiong kembali membalikkan tubuhnya dan hendak melangkah pergi. Suhu, nanti dulu. Pangeran itu mengerutkan alisnya. Lagi-lagi dia mendengar pengaruh yang luar biasa di balik suara anak itu yang memaksanya menoleh. Dengan suara kesal dia berkata, mau apa lagi? Maaf, Suhu, Tecu mana bisa meninggalkan 11 buah mayat itu di sini begini saja. Abis, apa maumu? Tecu harus mengubur mereka lebih dulu sebelum pergi. Kalau aku melarangmu, Tecu tidak percaya bahwa Suhu akan sekejam itu. Tecu yakin akan kebaikan budi Suhu. Akan tetapi andai kata Suhu benar melarang Tecu, terpaksa Tecu akan membangkang dan tetap akan mengubur mayat-mayat ini. Sepasang mata pangeran itu terbelalak penuh keheranan. Anak berusia 7 tahun sudah berani memiliki pendirian seperti batu karang kokohnya. Murid macam apa kau ini? Belum apa-apa sudah siap membangkang terhadap guru. Tecu menjadi murid bukan membuta, dan Tecu ingin mempelajari ilmu yang baik. Kalau Tecu mentaati saja perintah Suhu yang tidak benar, sama saja dengan Tecu menyeret Suhu ke dalam kesesatan. Mata Han Tiong makin terbelalak. Hampir dia marah, akan tetapi dia dapat melihat apa yang tersembunyi di balik ucapan yang kelihatan kurang ajar ini dan dia mengangguk-angguk. Lakukanlah kehendakmu, aku menunggu. Terima kasih. Tecu memang tahu bahwa Suhu seorang sakti yang budiman. Dengan wajah berseri Xin Liong lalu menggali lubang. Akan tetapi karena dia hanya seorang anak kecil dan yang dipergunakan menggali hanyalah sebatang cangkul biasa yang kecil pemberian orang-orang dusun dan yang biasa dia pergunakan untuk menggali dan mencari akar obat, maka tentu saja menggali sebuah lubang untuk mengubur 11 buah mayat bukan merupakan pekerjaan ringan dan mudah. Mula-mula Han Tiong duduk di bawah pohon dan melirik ke arah muridnya itu yang bekerja keras. Disangkanya bahwa tentu bocah itu akan kelelahan dan akan beristirahat. Akan tetapi dia kecele. Xin Liong bekerja terus biarpun kaki tangannya sudah pegal-pegal semua, dan keringat membasahi seluruh tubuh, menetes dari dahinya dan kadang-kadang diusapnya dengan lengan baju. Akan tetapi dia tidak pernah berhenti bekerja. Sudah setengah hari mencangkul, baru dapat membuat lubang yang hanya cukup untuk 2 buah mayat saja. Kalau dilanjutkan, agaknya untuk dapat menggali lubang yang cukup untuk semua mayat, ia harus bekerja selama 2 hari 2 malam atau lebih. Hatinya lembut tapi kemauannya keras. Benar-benar bocah ajaib. Han Tiong mengomel sendiri dan dia lalu bangkit. Dirampasnya cangkul dari tangan muridnya dan tanpa berkata apa-apa lagi dia lalu mencangkul.
Gerakannya amat cepat sekali sehingga Xin Liong yang mundur dan menonton menjadi kabur pandangan matanya karena seolah-olah tubuh gurunya berubah menjadi banyak. Semuanya mencangkul dan sebentar saja telah terbuat sebuah lubang yang amat besar dan yang cukup untuk mengubur 11 buah mayat itu. Tentu saja hati Xin Liong girang bukan main dan satu demi satu diangkat, atau lebih tepat diseretnya mayat-mayat itu, dimasukkan ke dalam lubang dan air matanya bercucuran. Han Tiong membantu muridnya menguruk atau menutup lubang itu sehingga di tempat itu, di depan gua tempat tinggal Xin Liong, terdapat sebuah kuburan yang besar sekali. Sudahlah, sudah mati ditangisi pun tidak ada gunanya. Mari kita pergi. Xin Liong merasa lengannya dipegang oleh gurunya dan di lain saat dia harus memejamkan matanya karena tubuhnya telah terbang dengan amat cepatnya meninggalkan Gunung Jenghoasan, entah kemana. Akan tetapi setelah merasa terbiasa, Xin Liong berani juga membuka matanya dan dengan penuh kagum dia melihat bahwa dia dikempit oleh suhunya yang berlari cepat seperti angin saja. Dia mengenal pula tempat di mana suhunya melarikan diri yaitu ke sebelah timur pegunungan Jenghoasan. Tiba-tiba dia melihat sesuatu, juga hidungnya mencium sesuatu, maka dia cepat berseru. Suhu, harap berhenti dulu. Han Tiong berhenti. Ada apa, Suhu? Di sana itu, suara Xin Liong tergetar dan ketika Han Tiong menoleh, dia pun merasa jijik sekali. Yang ditunjuk oleh muridnya itu adalah sekumpulan mayat orang yang sudah menjadi mayat rusak dan bekasnya menunjukkan bahwa mayat-mayat itu tentu diganggu oleh binatang-binatang buas sehingga berserakan ke sana-sini. Mau apa kau? Han Tiong membentak. Suhu, apakah kita harus mendiamkan saja mayat-mayat itu? Mereka adalah bekas-bekas manusia seperti kita juga. Kasihan kalau tidak diurus. Wah, kau memang gatal-gatal tangan. Nah, hendak kulihat apa yang akan kau lakukan terhadap mereka. Han Tiong menurunkan Xin Liong dan dia sendiri lalu duduk di atas sebuah batu dari tempat agak jauh. Dia sungguh ingin tahu apa yang akan dilakukan muridnya itu terhadap mayat-mayat yang sudah demikian membusuk. Bahkan dari tempat dia duduk pun tercium baunya yang hampir membuatnya muntah. Dengan langkah lebar Xin Liong menghampiri mayat-mayat itu, sedikit pun tidak kelihatan jijik atau segan. Kemudian, diikuti pandang mata Han Tiong yang terheran-heran bocah itu mulai menggali tanah dengan hanya menggunakan sebatang pisau kecil. Pisau yang biasanya dipergunakan untuk memotong-motong daun dan akar dan yang agaknya tak pernah terpisah dari saku bajunya. Anak itu hendak menggali lubang untuk mengubur 12 buah mayat busuk itu hanya dengan menggunakan sebatang pisau kecil. Hampir saja Han Tiong tertawa tergelak saking geli hatinya. Juga saking girangnya mendapat kenyataan bahwa muridnya ini benar-benar seorang bocah ajaib yang mempunyai pribadi luhur dan wajar tanpa dibuat-buat. Dengan kagum dia meloncat bangun, lari menghampiri yang telah menggali lubang beberapa sentimeter dalamnya. Cukup Xin Liong, lubang itu sudah lebih dari cukup untuk mengubur mereka. Mana mungkin, Suhu. Kau masih meragukan kelihayan suhumu. Lihat baik-baik. Han Tiong lalu mengeluarkan sebuah botol dari saku jubahnya. Menggunakan ujung sepatunya mencongkel mayat-mayat itu menjadi setumpukan barang busuk. Dan dia menuangkan benda cair berwarna kuning dari dalam botol ke atas tumpukan mayat. Tampak uap mengepul dan tumpukan mayat itu mencair. Dalam sekejap mata saja lenyaplah tumpukan mayat itu karena semua, berikut tulang-tulangnya, telah mencair dan cairan itu mengalir ke dalam lubang yang tadi digali Xin Liong. Benar saja, cairan itu memasuki lubang dan meresap ke tanah. Tentu saja lubang itu sudah lebih dari cukup untuk menampung cairan itu. Dengan mata terbelalak penuh kagum, Xin Liong lalu menguruk lagi lubang itu dan berlutut di depan kaki suhunya. Suhu, terima kasih atas bantuan Suhu. Suhu sungguh sakti dan budiman. Muka Han Tiong menjadi merah dan dia mengeluarkan seruan itu untuk menutupi rasa malunya. Mana bisa dia disebut budiman kalau mengubur mayat-mayat itu bukan terjadi atas kehendaknya, melainkan dia terpaksa oleh muridnya. Kalau aku tidak salah lihat, mereka ini adalah pendekar-pendekar gagah. Sungguh kematian yang menyedihkan dan entah siapa yang dapat membunuh mereka. Mereka kelihatan bukan orang-orang sembarangan yang mudah dibunuh. Mari kita pergi, Xin Liong. Kembali murid itu dikempitnya dan Pangeran Sakti itu menggunakan ilmu berlari cepat seperti tadi, melanjutkan perjalanan ke timur menuruni pegunungan Jenghoasan. Tak lama kemudian, kembali Xin Liong yang dikempit dijepit di bawah lengan berseru, "Hai Suhu, harap berhenti dulu." Han Tiong menjadi gemas. Akan tetapi dia berhenti juga menurunkan bocah itu dari kempitan di bawah ketiaknya. "Mau apa lagi kau? Awas, kalau tidak penting sekali, aku akan marah. Lihat di sana itu, Suhu. Tidak patutkah kita menolong orang yang sengsara itu? Siapa tahu dia juga sudah mati di sana." Tanpa menanti jawaban suhunya, Xin Liong sudah lari menghampiri sesosok tubuh yang menggeletak di bawah pohon tak jauh dari situ. Tubuh itu tidak bergerak-gerak, akan tetapi dari tempat ia berdiri, Han Tiong mengerti bahwa orang itu belum tewas, agaknya pingsan atau tertidur saja. Dia tersenyum dan melihat muridnya sudah menjatuhkan diri berlutut di depan orang itu. Betapa kagetnya ketika dia mendengar teriakan muridnya, Suhu, dia seorang wanita." Han Tiong terheran.
Dia lalu meloncat ke arah muridnya dan melihat betapa tiba-tiba orang yang disangkanya pingsan itu sudah meloncat bangun dan langsung memukul kepala Xin Liong dengan kekuatan dahsyat. Wut, plak, augegeh. Wanita yang mukanya kotor, matanya merah dan rambutnya awut-awutan itu menjerit ketika pukulannya tertangkis oleh lengan Han Tiong yang amat kuat. Dia terhuyung ke belakang, sejenak memandang Han Tiong dan Xin Liong, kemudian menangis terseduh-seduh dan bergulingan di atas tanah menangis seperti seorang anak kecil. Jangan, jangan, lepaskan aku, lepaskan. Jangan bunuh mereka. Xin Liong tertegun dan memandang penuh kasihan. Juga Han Tiong memandang penuh kasihan. Juga Han Tiong memandang dengan terharu. Maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang berotak miring. Toan Yok nyonya, kau kenapakah? Xin Liong melangkah ke depan. Tiba-tiba wanita itu meloncat bangun dan Han Tiong sudah siap melindungi muridnya yang sama sekali tidak kelihatan takut itu. Akan tetapi wanita itu lalu tiba-tiba tertawa terkekeh. Hai, aneh sekali. Ketika wanita itu tertawa, Han Tiong melihat wajah yang amat cantik manis. Wanita itu adalah seorang gadis muda yang amat cantik, akan tetapi yang entah mengapa telah menjadi gila. Pakaian yang dipakainya adalah pakaian pria yang terlalu besar. Rambutnya yang hitam panjang itu riap-riapan tidak diurus. Mukanya kotor terkena debu dan air mata. Matanya merah dan membengkak. Hai, kubunuh engkau, Pat Jiu Kaiong. Aku bersumpah akan membunuhmu untuk membalas kematian 12 orang suhenku. Kemudian dia menangis lagi. Kepsasin hiap dari Butong Pai abis terbasmi. Han Tiong terkejut dan teringatlah dia akan nama 13 orang pendekar Butong Pai yang amat terkenal sebagai 13 orang pendekar gagah perkasa pembela keadilan dan kebenaran. Teringat pula bahwa mereka terdiri dari 12 pria dan seorang wanita. Kalau tidak salah, saudara termuda. Nona, apakah engkau orang termuda dari Kepsasin hiap dari Butong Pai? Tanyanya sambil melangkah maju menghampiri wanita gila itu. Jangan sentuh aku, manusia terkutuk. Jangan sentuh aku lagi. Dan tiba-tiba wanita itu menyerang dengan hebatnya. Han Tiong menangkis dan menotok. Robohlah wanita itu. Roboh dalam keadaan lemas tak dapat bergerak lagi. Suhu, mengapa? Xin Liong bertanya penasaran. Bodoh, kalau tidak kutotok, tentu dia akan mengamuk terus. Coba kau periksa dia. Apakah kau bisa mengobatinya? Xin Liong berlutut dan melihat wanita itu hanya melotot tanpa mampu bergerak. Setelah memerikasa sebentar, dia menarik napas panjang. Suhu, dia terkena pukulan batin yang amat berat, membuat dia menjadi begini, berubah ingatannya. Kalau kita berada di Zhenghuasan, kiranya dapat Tecu mencarikan daun penenang untuk mengobatinya. Kau lihatlah gurumu mencoba untuk mengobatinya. Han Tiong mengeluarkan sebatang jarum emas dari sakunya. Setelah membersihkan ujungnya dia lalu menghampiri wanita itu dan menusukkan jarum emasnya di 3 tempat, di tengkuk kanan kiri dan ubun-ubun. Xin Liong memandang dengan mata terbelalak. Dia sudah mendengar dari ayahnya tentang kepandaian orang mengobati dengan tusukan jarum. Akan tetapi sekarang dia menyaksikannya. Dan wanita itu baru mengeluh lalu tertidur dengan pernapasan yang panjang dan tenang. Ketika gurunya mencabut jarum dan menyimpannya, gurunya berkata, coba kau periksa lagi matanya. Apakah sudah ada perubahan? Xin Liong membuka pelupuk mata dan melihat bahwa mata wanita itu yang tadinya mengeluarkan sinar aneh yang liar, kini telah normal kembali. Dia cepat menjatuhkan dirinya berlutut di depan suhunya. Suhu, Tecu seperti buta, tidak tahu bahwa Suhu adalah seorang ahli pengobatan pula. Dalam hal mengenal tetumbuhan obat, mana aku mampu menandingimu. Akan tetapi aku mempunyai kepandaian menusuk jarum, kepandaian turunan yang tentu kelak akan kuajarkan kepadamu. Suhu, Tecu mengajukan sebuah permohonan, harap Suhu tidak keberatan. Apalagi, harap Suhu suka menolong wanita malang ini, dan membiarkan dia ikut dengan kita. Kau gila. Suhu, dia belum sembuh benar. Kalau dia dibiarkan di sini, lalu datang orang jahat, bagaimana? Kau tidak usah khawatir. Dia adalah orang termuda dari Kepsasin hiap, ilmu kepandaiannya tinggi. Siapa berani mengganggunya? Buktinya, 12 orang suhennya tewas dan tentu mereka itu adalah mayat-mayat yang tadi kita kubur. Agaknya yang membunuh adalah Pat Jiu Kaiong. Selain itu, kalau dia teringat akan peristiwa itu sebelum sembuh benar, tentu dia akan kumat gilanya dan apakah Suhu tega membiarkan dia seperti itu. Han Tiong memandang wajah wanita yang bukan lain adalah De Quatlin itu. Dia terheran sendiri mengapa wajah yang kotor dan rambut yang kusut itu mendatangkan rasa iba yang luar biasa di hatinya. Mengapa dia merasa tertarik dan ingin sekali menolong wanita muda ini? Apakah dia sudah ketularan watak muridnya? Ataukah dia tidak berani membayangkan. Selama ini hanya istrinya seoranglah wanita yang menarik hatinya, yang membangkitkan gairahnya. Akan tetapi perempuan gila ini, entah mengapa, telah membuat dia tertarik dan kasihan sekali. Sudahlah, kau memang cerewet. Dan kalau tidak kuturuti, tentu kau rewel terus. Biar kita membawa bersama ke Pulau Es, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya.
Ucapan terakhir ini seperti ditujukan kepada hatinya sendiri. Tecu tahu, Suhu adalah seorang yang budiman. Dengan hati mengkel karena ucapan muridnya itu seperti ejekan kepadanya karena dia mau menolong Dara ini sama sekali bukan karena dia budiman, melainkan karena dia kasihan dan terutama sekali, tertarik hatinya. Dengan kasar dia lalu mengempit tubuh wanita itu di bawah ketiak kanannya, dan menyambar tubuh Xin Liong di bawah ketiak kirinya dan larinya pangeran yang sakti ini secepat terbang menuju ke pantai lautan. Siapakah sebetulnya manusia sakti yang ditakuti oleh 7 orang tokoh Kang Ou itu? Siapakah Pangeran Han Tiong yang pada bagian dada bajunya terdapat lukisan burung hong dan seekor naga emas itu? Dia adalah pangeran dari Pulau Es. Pulau ini merupakan pulau rahasia yang hanya dikenal orang Kang Ou seperti dalam dongeng karena tidak pernah ada orang yang berhasil menemukan pulau itu kecuali beberapa orang nelayan yang perahunya diserang badai dan mereka ini ditolong oleh manusia-manusia sakti. Manusia yang menjadi penghuni Pulau Es, sebuah pulau dari es di mana terdapat istana indah dan merupakan sebuah kerajaan kecil penuh dengan orang sakti. Setelah ditolong dan diselamatkan, dan berhasil kembali ke daratan, para nelayan inilah yang membuat cerita seperti dongeng itu sehingga nama sebutan Pulau Es terkenal di dunia Kang Ou. Kerajaan di Pulau Es itu dibangun oleh seorang pangeran, ratusan tahun yang lalu. Seorang pangeran yang amat sakti, seorang pangeran yang dianggap pemberontak karena berani menentang kehendak kaisar, dan pangeran ini bersama keluarganya menjadi pelarian. Dengan kesaktiannya, dia berhasil melarikan keluarganya ke pantai timur dan menggunakan sebuah perahu untuk mencari tempat baru. Tujuannya adalah ke pulau di timur di mana dahulu sudah banyak orang-orang pandai dari daratan yang melarikan diri dan menjadi buronan karena berani menentang pemerintah, yaitu Kepulauan Jepang. Akan tetapi dia tersesat jalan, perahunya dilanda badai hebat dan perahunya dibawa jauh ke utara sampai kemudian perahu itu mendarat di sebuah pulau. Pulau Es. Melihat pulau itu tersembunyi, baik sekali dijadikan tempat persembunyiannya, dan di sekitar situ terdapat pulau-pulau lain yang tanahnya cukup subur. Maka pangeran pelarian ini mengambil keputusan untuk menjadikan Pulau Es sebagai tempat tinggalnya. Dia lalu mengumpulkan orang-orang yang setia kepadanya, membawa mereka ke Pulau Es menjadi pengikut-pengikutnya. Dibangunnya sebuah istana yang kecil namun indah di pulau itu dan berdirilah sebuah kerajaan kecil di tempat terasing ini. Berkat kebijaksanaan Raja Pulau Es ini, para pengikutnya dan keluarga raja hidup aman tentram dan penuh kebahagiaan di Pulau Es. Para keluarganya hidup rukun dan para pengikutnya membentuk keluarga-keluarga sehingga penghuni pulau itu berkembang biak. Karena kesaktian rajanya, dan karena letak pulau itu yang sukar dikunjungi orang luar, maka kerajaan kecil ini tidak pernah terganggu. Raja itu mewariskan kepandaiannya kepada keturunannya, merupakan ilmu-ilmu warisan yang hebat, dan tentu saja para pengikut mereka mendapat pula pelajaran ilmu yang tinggi. Pangeran Han Tiong adalah keturunan keempat dari raja pertama di Pulau Es. Pangeran ini berbeda dengan keturunan raja yang sudah-sudah. Kalau semua keturunan raja hidup di Pulau Es dan hanya meninggalkan pulau kalau mereka ada keperluan di pulau-pulau kosong sekitar daerah itu untuk mengambil daun obat, sayur-sayuran atau berburu binatang, maka Pangeran Han Tiong tidak betah tinggal di tempat sunyi itu. Dia seringkali pergi dari pulau dan diam-diam dia melakukan perantauan di daratan. Dia adalah orang yang paling banyak mewarisi ilmu nenek moyangnya sehingga dia adalah orang terpandai di antara para keluarga raja di Pulau Es. Apalagi karena dengan kesukaannya merantau di daratan, dia dapat mengambil banyak ilmu-ilmu silat tinggi yang lain dari daratan sehingga kepandaiannya bertambah. Dan gara-gara perantauan pangeran inilah maka Pulau Es menjadi makin terkenal dan nama Pangeran Han Tiong sendiri juga menggemparkan dunia Kang Ou sungguh pun dia jarang sekali memperkenalkan diri. Melihat bajunya yang terhias gambaran naga dan burung hong itu saja sudah cukup bagi para tokoh Kang Ou untuk mengenal manusia sakti dari Pulau Es ini. Seperti peristiwa yang terjadi di Hutan Seribu Bunga ketika pangeran ini menghadapi 7 orang tokoh besar dunia Kang Ou. Para pangeran yang sudah-sudah selalu mengambil istri dari keluarga kerajaan sendiri, yaitu saudara-saudara misan mereka sendiri. Hal ini adalah untuk menjaga agar darah kerajaan tetap asli. Akan tetapi, berbeda dengan semua kebiasaan para pangeran, Han Tiong yang jatuh cinta kepada seorang darah puteri penghuni Pulau Es biasa, berkeras mengambil darah itu sebagai istrinya. Padahal biasanya, darah-darah yang berdarah biasa ini hanya diambil sebagai selir-selir oleh para pangeran dan raja. Akan tetapi, Pangeran Han Tiong tidak mau mengambil selir dan hanya mempunyai seorang istri, yaitu anak nelayan yang menjadi pengikut keluarga raja, seorang darah biasa saja, namun yang sesungguhnya memiliki kecantikan yang mengatasi kecantikan para puteri raja. Dari istri tercinta ini, Pangeran Han Tiong mempunyai seorang puteri yang pada waktu itu berusia 6 tahun, seorang anak perempuan yang mungil, cantik, keras hati seperti ayahnya dan gembira seperti ibunya. Anak ini diberi nama Han Swat Hong. Angin salju ini diambil oleh Pangeran Han Tiong untuk menamakan puterinya karena ketika puterinya terlahir,
Pulau Es dilanda angin dan salju yang amat kuat. Pada pagi hari itu Swat Hong, nak perempuan berusia 6 tahun lebih itu, duduk bengong di tepi pantai Pulau Es. Dia sengaja memilih tempat sunyi yang agak tinggi ini untuk melihat jauh ke selatan, dan hatinya penuh rindu terhadap ayahnya yang sudah pergi selama 3 bulan itu. Jilid 04